2024 ini adalah suatu acara yang sudah dirangkai sejak bulan Agustus ya. Ada Road to Achieve ya. Itu ada East Java Investment Dialog. Waktu itu kita melakukan kegiatan dialog dengan investor hampir sama dengan acara kali ini, ada one to one, one on one business meeting, ada one to many, ada juga presentasi. Bedanya kali ini kita pertemuan forum bisnis kali ini ada dialog interaktif terkait sustainable tourism. Karena potensi Jawa Timur terus diangkat. Sebenarnya banyak potensi yang bagus, dan tadi kalau sudah mendengar, maka potensi sustainable tourism ini harus diangkat dengan menyajikan berbagai fakta-fakta maupun data-data yang bisa dijual. Sehingga investor tertarik, harapannya kalau tertarik berkunjung misalnya, maka ada investor yang tertarik untuk berinvestasi. Apa kegiatan ini terkait dengan Hari Jadi Provinsi itu? Iya, betul. Ini hari ini terkait dengan Hari Jadi. Berarti tiap tahun ya, Bu? Tahunan ya? Ini memang baru kali pertama ya. Untuk tiap tahunnya kita masih bahas dulu karena terkait dengan momennya. Jadi Road to Achieve ini ada diskusi dengan berbagai pihak, termasuk high level meeting kemarin adalah salah satu cara memasukkan investasi ke dalam satu forum, dibahas bersama-sama dengan para stakeholder, tidak hanya DPM BTSP tapi semua pihak terkait. Ada target khusus tuh? Target khususnya investasi kita harus meningkat ya, karena beberapa investasi yang PMA PMD ini harus kita genjot lagi. Kalau tadi ada kendala untuk investasi, Bu, seperti kali Kabupaten Magetan seperti itu tadi, walaupun itu sudah istilahnya sudah presentasi ke China tapi belum ada ini, ya gimana? Itu sebenarnya kita nggak bisa menjudgment orang itu tidak tertarik atau tidak. Mungkin harusnya kalau Indonesia berpikir, kita harus mawas diri dulu. Apa kekurangannya? Jadi tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Direktur tadi, bahwa monitor dan evaluasi kita itu terkait dengan apa yang kita tawarkan itu harus kita amati. Apakah itu memang sesuai dengan appetite? Appetite itu nafsunya, bukan nafsu apa? Keinginan dan kebutuhan mereka terhadap investasi, itu juga harus dipikirkan. Harapannya dan bagaimana mengemasnya, dan juga kemudian data-data yang diperlukan bagi investor untuk melihat apakah dia sudah cukup payback periodnya, karena rata-rata investor itu punya uang, tinggal dia bisa berhitung apakah itu akan kembali uang saya, keuntungan saya masuk atau tidak. Ya, kalau kita kan hanya ingin menjual wilayah, tapi harus didukung dengan berbagai aspek marketing, aspek teknis, aspek apapun, termasuk legalitas dari suatu lokasi. Jadi ini mungkin proses yang tidak advance ya, tidak sekali jadi, tapi proses yang harus berkesinambungan. Tapi ini kabupaten kota Jawa Timur itu sudah mulai aware. Karena kita sering mengajak Bapeda, DPBTSP, OPD terkait, misalnya pariwisata atau untuk tahu. Jadi mereka mulai terbuka bahwa ini harus dipikirkan bersama-sama. Dan banyak kekurangan yang harus dicukupi karena analisa-analisa tadi itu harus dipenuhi. Sampai saat ini jumlah investor yang sudah tergabung sampai berapa? Investor terkait apa ya? Untuk ini untuk pariwisatanya. Kalau investor pariwisata tadi itu saya belum cek nilainya ya. Nanti kita cek dulu ya. Tapi nilai investasi pariwisata memang tidak terlalu tinggi ya, karena dia banyak PMDN. Jadi tadi kalau saya lihat, maaf tadi datanya saya lupa, investor kita banyak yang dari PMDN terkait trust, terkait pariwisata. Harapannya, Bu? Harapannya kalau ada investor internasional itu kita bisa meningkatkan pangsa jualnya. Satu, kedua, sebenarnya kita bisa branding diri sendiri, branding wilayah, keunikan masing-masing. Tidak harus niru, misalnya Magetan ini maka yang satunya ikut. Misalnya Banyuwangi itu mungkin ada gitu, yang Situbondo ikut padahal dia punya potensi yang lain. Iya, potensi yang lain yang mungkin alamnya lebih menjual dibanding yang lain. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Rupanya kami harus mengevaluasi lagi ya, tadi seperti yang disampaikan Pak Arman tadi, apa-apa saja Bu Norma, nanti kita sama Bu Lina ya, dicek lagi nanti kita masing-masing kira-kira apa kekurangannya. Nah, memang selama ini kita selalu bekerja untuk lakukan cek Pak, untuk kurasina. Pertanyaan tadi sangat tepat. Kenapa kok tidak laku-laku? Mungkin yang jawab Pak,
direktur benar, kita juga sering apa tidak mempromosikannya. Kedua, apakah itu sudah sesuai dengan orientasi atau appetite dari investor ya Pak? Itu juga. Nah ini kalau pemerintah semuanya kayak kami gitu, ya keterbatasan SDM, tapi nggak bayar konsultan juga mahal ya. Sampai BI turun tangan untuk bantu. Yang tadi istilahnya kurasi tadi, sebenarnya ingin bantu di situ, tapi mungkin juga masih kurang juga. Jadi ini mungkin prosesnya sama halnya seperti kita awal mau menyusun iPro, itu kan awalnya mentah sekali, tapi berproses sekarang mulai muncul. Tapi ini juga masih kurang. Artinya kita masih belajar untuk menyesuaikan lagi Pak. Dan mungkin yang bisa diawali ya tadi itu Pak, pertemuan sekilas dengan Pak kan bisa melihat kira-kira apa kelemahan kami dari sisi Bapak. Di samping investor kita nanti minta pendapat dan evaluasinya Pak. Begitu ya Bapak. Saya kira itu Pak. Saya mungkin mau menambahkan Pak. Terhadap apa yang kita produksi, kemudian mereka ingin mengkurasinya. Kadang-kadang kita dengan mereka juga berdebat, tapi tetap benar ketemu ada beberapa hal yang belum clear atau belum clear. Padahal kalau kita sudah sampai di posisi mana ya. Nah ini mungkin bukan dijadikan bahan kenapa kok sudah sampai di sana masih dikurasi. Itu tidak lain tidak bukan adalah supaya kita pasti di internal kami ini pasti, dan kalau jalan sudah nggak tengok-tengok. Saya kira itu mekanisme di internal kami. Saya kira itu ya dua pertanyaan mungkin Bapak. Iya sedikit Mbak Edi, teman-teman dari